Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Bagian SDM Polres Kulon Progo, yang kami hormati Bapak Kepala SMK Ma'arif 1 Wates, Bapak Haji Rahmat Raharja SPD MPDI, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SMK Ma'arif 1 Wates, yang kami hormati Bapak Ibu Pembina OSIS SMK Ma'arif 1 Wates, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang meeting ini dalam acara sosialisasi program Ibu Memanggil dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh kepala sekolah, acara yang ketiga inti acara, dan acara yang keempat yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca ummul kitab bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Haji Rahmat Raharja SPD MPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Bagian SDM Polres Kulon Progo, Ibu AKP Purwanti beserta staf, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hadir, Pak Wakil Kesiswaan, Pak Wakil Sarpras, juga Bapak Ibu Pembina OSIS atau IPNU IPPNU Komisariat SMK Ma'arif 1 Wates yang saya hormati, tentu anak-anakku semua, pengurus OSIS atau pengurus Komisariat IPNU IPPNU SMK Ma'arif 1 Wates yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Saya luar biasa. Kita semua luar biasa. SMK Ma'arif 1 Wates Unggul dan berbahagia seperti kita. 5 karakter siswa SMK Ma'arif 1 Wates. Taat ibadah, jujur, jujur, tawadhu. Terima kasih, puji syukur, alhamdulillah, tentu tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita semua dapat bermuwajahah, berkumpul di ruang ini, forum silaturahim, sosialisasi program Ibu Memanggil dari Polres Kulon Progo. Tentu harapan dan doa kita optimis program ini akan banyak membawa kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan bagi anak-anak kita semua yang pagi hari ini diwakili
oleh pionir-pionir perwakilan dari siswa-siswa kita. Ini pengurus OSIS 30 ada nggak ini? Mewakili 1.100 siswa ya teman-teman lain. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu sangat kita nantikan syafaatnya di dunia wa dunia akhirat. Bu Kabak yang saya hormati dan jajaran dari Polres Kulon Progo atas nama keluarga besar SMK Ma'arif 1 atas tentu pertama mengaturkan selamat datang walau terlambat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan mungkin ditunjuknya SMK Ma'arif 1 Wates ini menjadi sasaran dari kegiatan ini. Tentu harapan kita dari apa yang tadi sudah dipaparkan di dalam sambutan Kapolda ya Bu, juga tambahan-tambahan yang disampaikan oleh beliau kemudian akan ditajamkan lagi pada saat ini lewat anak-anakku semua, nanti betul-betul akan banyak manfaat. Tentu harapan saya kepada anak-anakku semua, apa yang disampaikan beliau nanti tolong resapi, tanyakan yang memang harus ditanyakan sehingga sekolah dan dari Polres mempercayakan kepada kalian semua nanti untuk bisa berbagi, bahkan kalau perlu mendampingi, menjadi pendamping teman-teman sebaya kalian agar program ini bisa berhasil. Tentu kita yang tua-tua ini tidak ada yang ingin atau tidak rela satupun kalau anak-anak semua teman-teman kalian ini ada yang punya masalah, baik itu masalah berangkat dari masalah-masalah kecil kemudian sampai masalah besar, sampai berurusan dengan pihak berwajib, polisian, apalagi sampai ke pengadilan dan sebagainya. Tentu ini jauh dan tidak rela kita semua untuk itu. Kalian semua adalah penerus-penerus kita semua. Pada saatnya di antara kita, di antara kalian, bahkan mungkin semua baik yang hadir di sini, bahkan teman-teman kalian baik yang sekolah di sini ataupun yang tidak sekolah di sini di kabupaten di Kulon Progo itu tentu harapan kita semua menjadi sukses ya. Sukses dan membanggakan orang tua lewat capaian-capaian prestasi. Tidak termudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang negatif yang mestinya tidak perlu kita ikuti. Tentu SMK Ma'arif 1 Wates sebagai SMK terbesar di Kabupaten Kulon Progo, swasta, siswanya paling banyak, kemudian berasal dari domisili yang paling lengkap sekolah ini mungkin karena memang di tengah-tengah kota, sehingga siswa sini itu dari 12 kecamatan itu terwakili semua, bahkan dari Purworejo, dari Sebayu, dari bahkan ada yang dari Tempel, Jalan Bugelang sana yang melaju di sini, dari Piro Brajan juga ada, sehingga memang dari berbagai wilayah begitu ada di siswa kita. Mungkin kalau sekolah yang di Temon begitu kebanyakan ya dari wilayah barat, kalau yang di timur seperti itu, yang di utara juga begitu, tapi sini memang mewakili dari semua wilayah bahkan di luar Kulon Progo, sehingga kadang-kadang menjadi sorotan. Kalau sorotan itu positif begitu, tentu ini menjadi harapan kita, dan tentu prestasi-prestasi positif SMK Ma'arif 1 Wates sebenarnya dari tingkat bisa sampai internasional itu sudah banyak sekali. Kita juara-juara karya tingkat internasional yang pas Covid kemarin itu bersaing dengan 21 negara, kita bisa juara 3 juga dan sebagainya, banyak sekali. Prestasi nasional, juara 1 nasional, bahkan anak-anakku semua kemarin baru saja diumumkan untuk mewakili ajang prestasi sekolah
tingkat nasional kita juga dari DIY itu terpilih nilainya paling tinggi di daerah istimewa Yogyakarta, sehingga kita persiapan untuk mewakili nasional. Tetapi kadang-kadang hal-hal yang positif kayak gini terlalu lama untuk diketahui. Kalau toh kita eksposkan baik itu di web sekolah dan sebagainya, itu perhatian masyarakat tidak begitulah. Tapi begitu ada satu anak yang melakukan ya itu kadang-kadang menjadi mewakili semua, seakan-akan siswa kita yang 1000 lebih. Tetapi itu cobaan apapun, tentu ini kalian semua semakin berjuang untuk mensosialisasikan kebaik, mendampingi teman-teman kalian, itu pahala tentu semakin banyaklah, insya Allah. Saya percaya kalau yang ada di sini insya Allah sudah pilihan dari bapak-bapak pembimbing dan nanti akan bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Mohon maaf Ibu, saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Lagi tolong perhatikan sebaik mungkin komunikasi, silahkan mumpung ketemu dengan Bu Purni. Dan salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMK 41 Wates yang telah berkenan memberikan sambutannya. Acara yang ketiga yaitu inti acara sosialisasi program Ibu Memanggil yang akan disampaikan oleh Kapolres Kulon Progo kepada Ibu Sri Purwati SH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi juga ikut apa nih Pak? Oh, ikut. Jadi tadi sudah sedikit mendengar apa yang saya sampaikan ya tentang program Ibu Memanggil. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu guru yang mendampingi saat ini. Dan anak-anak sekalian yang saya sangat sayangi, saya cintai, saya banggakan. Saya ikut bangga Pak, lihat dari tampang-tampangnya sudah kelihatan ini insya Allah anak-anak yang soleh-soleha ya. Bisa diandalkan untuk nanti bisa menularkan, menyampaikan kepada teman-temannya, khususnya terkait sosialisasi program dari Bapak Kapolda DIY yaitu Ibu Memanggil. Yeah. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Mungkin kalau tadi sudah perkenalan di sana, tidak perlu kenalan lagi ya? Atau perlu? Ya. Nama saya Sri Purwati, panggilan saya Ipung. Mungkin kalau sudah ada yang besok Bu Ipung Polres, nah, ya Ibu sudah apa gitu. Panggilan saya Ipung. Saya Bintara Polri tahun 1991. Jadi saya dulu pangkat Bintara sama dengan Pak Bayu, Pak Noel. Namun alhamdulillah saya mendapatkan rezeki untuk bisa melanjutkan sekolah lagi. Saya secapa tahun 2010. Jadi karena atas ridho dari suami, izin dari suami, dan doa dari orang tua saya, alhamdulillah pada saat itu saya hanya 3 orang Pak dari Polda DIY yang poluan. Karena memang kuota untuk poluan itu hanya 100 dari sekian ribu. Jadi kami harus betul-betul harus meraih nilai yang cukup tinggi untuk bisa melanjutkan sekolah perwira. Itu saya sudah jadi polisi Pak, untuk pindah ke golongan perwira itu juga saya harus tes lagi dari awal. Saya harus belajar lari lagi, manakala saya 2010 itu sudah ya dengan berat badan saya yang lumayan waktu itu, jadi saya harus menurunkan sekitar 12 kilo waktu itu. Karena saya sudah punya anak. Kalau ibu-ibu sudah punya anak itu pasti body berubah ya Bu. Dulu saya juga kecil seperti Mbak MC ini dulu. Bahkan saya masuk Polri itu berat badan saya kurang. Akhirnya sama bapak saya dibladek itu pepaya sama, sedikit cerita ya, pepaya sama telur asin. Saya sampai rasanya kalau mau makan telur asin meneh. Kalau nggak telur asin, telur rebus sama buahnya pepaya. Nah itu alhamdulillah berat badan saya bisa naik.
Kalau rata-rata malah mungkin untuk menurunkan malah lebih sulit, tapi kalau untuk menaikkan lebih cepat, ya. Dengan minum es soda gembira. Kalau sama bapak saya dulu di bonusing, kebetulan bapak saya TNI ya, jadi bapak saya TNI di Akmil, jadi tahu gimana caranya, sedikit tahu untuk menurunkan, menggemukkan badan karena memang pelatih di Akmil. Oke, saya teruskan ceritanya sebelum kami beralih ke paparan. Jadi itu saya Bintara Polri 1991, dan dari 91 itu saya di tempat yang pertama kali di Kulon Progo. Saya lahir dan besar di Magelang. Notabene Magelang itu kota ya, yang saya pertama kali datang Kulon Progo waktu itu 91 Pak. Ontene namung bakul bakmi Mbah Bingin. Itu antrinya sudah mulai antri, dan kalau menjelang maghrib alun-alun itu sudah sepi pol Pak. Karena saya tinggalnya di asrama waktu itu sama Kapolres diperintahkan untuk tinggal di asrama. Jadi tinggal di asrama tahun 91 itu kalau mau maghrib sudah nggak ada kendaraan lewat. Jadi saya sempat kalau pulang sama bapak itu aku sedih ditempatkan di Kulon Progo. Sepi, ya Magelang itu ramenya waktu saya kecil itu sudah ramai apalagi sekarang. Tapi keajaiban Allah, ternyata Kulon Progo sekarang jauh lebih ramai dari Magelang. Ya. Betul, sekarang sudah kalau bisa dibersani malam minggu, alun-alun itu kayak apa? Motor itu muter alun-alun isinya motor berjajar. Mungkin ada dari anak-anak yang ikut malam mingguan motoran di alun-alun itu. Tapi saya ingatkan jam 10 harus sudah pulang. Ya. Perkenalan cukup ya. Oh ya, kalau status saya K2. K2 itu kawin anak 2. Suami saya Purnawirawan Polri. Jadi baru per 1 Juni kemarin pensiun. Sebelumnya Kapolsek Kalibawang, 2 tahun di Kapolsek Kalibawang jabatan terakhir. Anak saya 2, yang 1 alhamdulillah sudah menikah. Tidak ada yang mengikuti jejak saya. Anak saya cewek semua, alhamdulillah cewek-cewek semua, dan tidak ada yang mau jadi polwan. Pada mulanya saya juga sedih, saya nggak ada yang meneruskan tongkat estafet saya jadi Polri. Bapak ibu polisi, anaknya nggak ada yang mau di Polri. Bahkan anak saya semua kuliah di kesehatan. Yang pertama lulus S1 di UGM, S2-nya di UI, dan saat ini tinggal di Malang bersama suami yang dosen Poltekkes Malang. Kemudian anak saya yang nomor 2 D4 Poltekkes Jawa Tengah, dan S2 kemarin di UGM. Saat ini bekerja di konsultan Yogyakarta, konsultan kesehatan. Mohon doanya cepat dapat jodoh Pak. Karena satu leteng dengan Pak Bayu sudah punya momongan, anak saya masih senang berkarir. Dia kerjanya sering keluar kota, sudah menikmati dengan karirnya. Saya juga jujur sebagai ibu sudah mulai gelisah. Mungkin ada bapak ibu guru yang punya jago promosi. Ya. Jadi saya sampai gini, dulu mama umur sama kayak adik udah punya anak, adik udah umur segini masih belum ketemu jodoh. Saya bilang gitu, tenang Mbak, kan mama dulu cuma lulusan SMA, aku kan S2 katanya gitu. Jadi nanti insya Allah akan memberikan jodohnya yang terbaik untuk aku, mah doain aja. Itu permintaan anak saya yang seperti itu. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, nitip ini di sini, anak saya cepat ketemu jodohnya. Amin. Saya lanjutkan, rumah saya di Tambak Tengah Jawa Wates, sebelah Pengadilan Agama.
ada jalan ke utara, saya di perumahan samping Pengadilan Agama, Tambak, depan pertanian itu. Kalau besok ada yang rumahnya Tambak, tidak ada ya. Wates, tidak ada. Watesnya mana? Jogoyudan. Oh, Jogoyudannya mana? Suami saya dulu soalnya tinggal lama di Jogoyudan sebelum menikah dengan saya. Sebelah mana? Dekat masjid? Iya, dekat masjid. Tempatnya Pak Sigit, Panewu? Belakangnya Pak Sigit. Oh, iya. Dulu suami saya kosnya di tempatnya Pak Panewu itu, Pak Sigit. Ya. Ketemunya di Kulon Progo, Pak, sama-sama orang Banyumas. Namun saya besar dan lahir di Magelang. Perkenalan cukup ya. Saat ini akan saya sampaikan paparan dari Ibu Kapolres Kulon Progo. Tadi Mbak MC menyebutkan saya bukan Kapolres, Mbak. Saya anak buahnya Bu Kapolres, ya. Jadi Kapolres itu ada Kapolres, dua Kapolres, dan Kabak, Kasat, Kasih. Nah, saya di jajaran Kabak. Kabak saat ini karena Kapolresnya Polwan, jadi perlu diketahui Kapolres Kulon Progo adalah sekarang Polwan, AKBP Nunuk Setiawati SHSIK, sehingga PJU-nya, pejabat utamanya itu banyak Polwan, Pak. Kabaknya itu ada dua, Kabak SDM dan Kabak Lok yang dari Polwan. Untuk Kabak Ren dan Kabak Op itu Polki. Dan kasatnya ada satu Polwan, Kasat Bimas AKP Dina. Kemudian kasihnya, Kasih Humas itu juga ada Polwan. Kasikum ada Polwan juga. Jadi emansipasi wanita di sini sudah ya sedikit merata. Kita ikut berbangga para wanita-wanita ya. Kalian bisa jadi kalau dulu mungkin asing pejabat seorang wanita, namun dengan kalian rajin belajar dan tentu saja minta restu pada ayah ibu, khususnya ibu ya, karena saya banyak pengalaman tentang ibu. Nanti kalau saya cerita habis waktunya untuk cerita saya. Nanti apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Lanjut. Iya Bapak, iya, matur nuwun Pak, matur nuwun iya. Slide sama, silakan. Ya. Nah, berdiri aja ya, biar. Ya, tadi sudah saya sampaikan pada saat apel untuk saat ini sekolah yang ada di Yogyakarta. Kelihatan ya yang belakang? Ya, itu data dari Bapak DIY, ya, sebanyak itu jumlah sekolahannya. Kemudian total pelajar mahasiswa pada usia remaja saat ini itu sumber kita dapat dari BPS Kulon Progo sebanyak 69.414. Dan di Kulon Progo sendiri sekolahan adalah yang sebanyak itu. Lanjut. Ini beberapa kejadian yang sudah terjadi, kejahatan jalan di Yogyakarta maupun di Kulon Progo. Tentu anak-anak sekalian pasti juga sudah mendengar atau mungkin sudah melihat sendiri di medsos ya, sudah tahu ya, sering berseliweran tentang kabar-kabar tersebut, seperti kejadian pembacokan, terus pelaku kejahatan yang kemarin sempat kita amankan dengan membawa game. Itu sudah ada di Kulon Progo, ya. Kemudian yang terakhir itu pengeroyokan pemotor di Kulon Progo yang dilakukan oleh dua pelaku. Alhamdulillah tertangkap hari itu juga. Ini jerat hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan. Tidak ada satupun pasal dalam KUHP yang menyebutkan istilah kelitih. Tadi sudah saya jelaskan ya. Tidak ada kelitih. Kelitih itu kalau dalam nenek moyang dulu, simbah saya mengalami sendiri. Simbah saya dulu kalau sore atau bukan sore, setelah sholat isya gitu mau cari angin, main ke tetangganya, aku tak kelitih sih ya, tak golek angin. Berarti kelitih itu maksudnya adalah konotasinya bukan negatif. Tapi saat ini istilah kelitih banyak dijadikan sebagai
dengan konotasi yang negatif. Padahal klite itu sebetulnya adalah kejahatan jalanan. Jadi jangan ada lagi kalau mendengar ada kabar orang klite yang Jogja korbannya MD meninggal dunia, bisa anak-anakku luruskan. Utuh, jenenge tuh klite, tapi kejahatan jalanan. Bisa dimengerti ya? Lanjut. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan asal usulnya klite, ya. Sejatinya istilah klite itu awalnya bersifat positif, sebab klite diartikan sebagai kegiatan mengisi waktu luang yang sifatnya positif. Jadi waktu luang yang sifatnya positif itu seperti gini. Misalkan saya mau keluar rumah ya, tak meliti sik golek angin. Nah, main ke rumah tetangga ngerembuk, sesuk arep pituasan kira-kira apa ya acarane. Nah, itu yang dimaksud meliti itu contohnya seperti itu. Oke. Paham ya? Lanjut. Nah, ini nggak kelihatan ya? Biar kelihatan gimana ini? Digelapkan. Matikan. Kelihatan yang belakang? Kelihatan bukan? Kelihatan ya. Suaranya Mas Bayu? Jenengan niku metu saka tetehan apa? Biar laporan apa? Wis dijak nang ngene jago sisan ae. Oh, wis ayo Wila, tamu kok barengan. Pak Duro, Pak Gading, Pak napa niki, Pak? Mau bersama Mas. niki Pak nganu, para kaneman iki badhe nganu. Nganu napa Pak Duro? Jago ten pundi, Pak? Go jago, rene le ana tamu. Waduh. Maksudnya, tahu Pak. Iku Pak. Sik to nikah perkara niki opo sih? Lanjut dendem, lanjut Pak. Pak, ngeten Pak. Nun sewu Pak Duro. Niki kalau ini jago ten pundi? Klite Pak. Lah iya ini. Kapan lite sih? Lah, temen to. Canda Pak. Sik. Terus salah jago ki apa nek iki sore-sore iki? Ngeten Pak. Wingi nika teng berita kan lagi rame-rame mengenai klite niku. Kejahatan jalanan niku lho Pak. Nah, niki kok putrane kok malah digengken klite niku pripun niku Pak? Iki piye kok pripun Pak Polisi? Wah, berarti dikira iki Mas Jago ki melakukan tindakan kejahatan jalanan lho Pak. Wis aku iku. Jenenge klite. Nah, dari kata dasar Mas terus sih. Pripun Pak? Oh, jadi gini Pak, Bapak sama Mas. Jadi klite itu garis bawah ya, bukan kejahatan jalanan. Klite itu berawal dari bahasa Jawa, sing artine dolan, ya toh, golek angin, mengisi waktu luang. Ngoten Pak. Nah, niku leres Pak. Cah loro iki gawe perkara wae kok senengane kok. Wis paham ta saiki? Dadi mesake simbah-simbah awake dhewe sing wis nyutake para klite malah dadi asumsine negatif. Aja dibiarake ya. Nganggo ukara kejahatan jalanan, aja klite. Bener Pak Duko. Jadi mulai sekarang kita harus luruskan itu. Kita harus memberi energi positif dari kata-kata klite tadi. Begitu Mas Deke, Mas Pandu ya.
Wis ngene wae to. Iki kan berhubung tanggal 6 ya to. Mas Pak Andri jarene bar-bayaran. Mending ade nitip bareng. Gas pecel lele. Nah, cocok. Yo, gas ke. Ini video dari Pak Babin Kamtimas Giri Mulyo ya, Purwosari, Gunung sana. Jadi sosialisasi dari kata kejahatan jalanan dan pihak kepolisian pun mulai digelontorkan, sehingga Ibu Kapolres dalam kita mensosialisasikan ini untuk menampilkan film tersebut. Mungkin bisa film yang satunya, video pendek ya. Video pendek ini juga para pemainnya Polwan dan Polki Polres Kulon Progo, jadi mohon maaf tidak bisa, karena kita memang bukan artis, jadi mohon maaf kalau ada kaku-kakunya, tapi dengan maksud agar apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan melalui video pendek ini. Dan itu memanggil setiap jam 10 bawahan persoalan. Fenomena kejahatan di jalanan terjadi di sejumlah daerah di tanah air, termasuk salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Jogja saiki akeh kejahatan jalanan. Selesai dengan fenomena kejahatan jalanan yang biasa disebut mereka dengan Ojo sampai bocah-bocah iki nek dan terbaru seorang pelajar SMA berusia 17 tahun menjadi korban hingga meninggal dunia. Setelah diburu sekitar sepekan, para pelaku penganiayaan akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian. Halo. Mau mana? Tadi. Oke. Aman. Ya, langsung nih. Ibu, terima dulu. Sopo Rencana ibu, aku ngendeng tidak main medani. suka malam waktunya bubuk. Mensuka nggak? Tidak boleh main bu. Enggak masuk. Ayo, wis jam 10 bocah kok urung ketok bali. Oh, jare wong arep bulan nanti yo. Tak golekane ning omahe Mak Julet karo Mak Rempong. Wis jajal. Anak aku kok urung bali to yo. Neng ndi to? Dadi pikir apa maneh? Mak. Ya ampun. Mak kok iso bali to, Mak? Anakku mau mulai apa iki? Odone ndi yo, Pak? Jam 10 iki piye wengi? Dari polisi kae, nek jam 10 urung bali bocah-bocah kuwi ditelepon yo. Oh, bener Mak. Aku kelingan. Wis jajal. Ditelepon wae yo. Ayo. Wong iki kok ngono. Halo, Cak Bagus Tole. Iki wis bengi lho. Nek mantuk wae. Tak tunggu ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati nih jalan ya. Candalem gimana? Udah malam Mbak. Ayo pulang yuk. Udah diangkat
Iki si aku si ini rumah iso dihubungi ki nanti fotonya jalan Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. kalau bagi laporan, Pak Dukun, saya baru datang ke sini mau laporan. Anak saya itu pergi, belum pulang sampai sekarang, padahal ini udah malam. Saya hubungi, saya telepon tuh nggak diangkat, dan saya khawatir sekali ini. Takut saya ini sebagai ibu, ini kok jam segini anak saya kok kemana, kok belum pulang. Tapi itu sudah dihubungi terus tadi juga ditelepon. Sudah saya telepon tuh nggak diangkat tapi itu. Oh, oke. Nah ini malah kebetulan kan ada Pak Polisi jaga warga. Langsung saya telepon yang pikir dasar malam ini. Iya nih Pak. Ini Mas En, ini belum ada warga masyarakat sudah jam segini anaknya bernama Agus Angga. Sampai sekarang belum pulang. Mau dibantu, mau dikomunikasikan dengan teman-teman di lapangan. Ada sebentar nanti waktu. Oke, boleh dong. Mari Pak, tanya dukun dulu, langsung tak koordinasi sama buser-busernya. Terima kasih Mas En, selamat malam. Yuk. Menore kuda, menore macan. Silakan masuk, menoleh matal. Tadi nanti. 86 Pak. Mohon izin agar 86 untuk piket segera luncuran ke awak Pak. Segera luncuran ke awak, tolong sisir anak atas nama Angga. Nanti lokasi saya kirim via Wilis Ambon agar dimonitor demikian dan Lokasi dikirim melalui Wilis Ambon. Demikian. 86 alung-alung. Ketika ibu memanggil, disitulah aku harus pulang. Segera hubungi anak-anak untuk pulang ke rumah. Karena hanya ada dua kemungkinan. Anak itu jadi korban atau pelaku tindak kejahatan. Mengatakan nggak, Bapak Ibu? Masih saja ibu. Maksudnya jadi badannya loh. Ibu, Bapak Ibu, kami pamit dulu ya. Ada pantauan. Film pendek ini produksi dari Humas Polres Kulon Progo dengan kasih Humas Ibtu Novi Triatmi Esos MM. Dengan pemain tadi sudah ada semuanya ya, semua adalah asli anggota Polri, tidak ada yang kebun. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada kaku-kakunya. Film ini memang diciptakan atas perintah dari Bapak Kapolda melalui Ibu Kapolres untuk mensosialisasikan program Bapak Kapolda DIY, yaitu program Ibu Memanggil. Jadi garis besarnya seperti itu tadi. Tadi juga sudah saya sampaikan pada saat apel di lapangan. Ibu Memanggil, program Ibu Memanggil adalah ciptaan dari Bapak Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menekan atau mungkin menghilangkan kejahatan jalanan yang terjadi khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, lanjut paparannya ya. Saat ini data sekolah tadi juga sudah saya sampaikan di lapangan
untuk data sekolah yang terlibat kejahatan jalanan mulai periode Oktober 2022 sampai dengan September 2023 ini ada 8 sekolah yang asal dari sekolahnya ada di Kulon Progo, 2 SMP, 6 SMA. Tidak saya sebutkan, hanya untuk kita saja yang tahu petugas sekolah mana yang sudah atau muridnya terlibat kejahatan jalanan. Jadi perlu anak-anak sekalian ketahui, di Kulon Progo sudah ada, ya. Ini data real. Lanjut. Ya. Strategi dari Polda DIY dalam menangani kejahatan jalanan ada upaya preemptif. Preemptif itu mencegah, ya. Dengan cara diskusi dengan para pakar, para stakeholder guna mengidentifikasi dan mencari solusi terkait kriminalitas yang marak terjadi di Kulon Progo, khususnya adalah kejahatan jalanan. Jadi dari Ibu Kapolres menggandeng para stakeholder dan pakar-pakar, psikolog dan sebagainya untuk berdiskusi. Karena kejahatan jalanan ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh polisi sendiri, ya. Tentu dengan dukungan dari masyarakat juga stakeholder yang lain. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan rekan media guna mengedukasi masyarakat dan memberikan berita yang berimbang untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas di wilayah Kulon Progo. Jadi Bu Kapolres juga mengundang para wartawan untuk memberikan edukasi, karena melalui media itu informasi-informasi bisa kita sampaikan lebih cepat untuk tersampaikan kepada halayak ramai. Kemudian yang ketiga, pembinaan dan penyuluhan terhadap mitra Kamtibmas guna membantu peran Polri dalam mencegah terjadinya kejahatan jalanan. Ini juga salah satu, ya, saya dengan giat Police Goes to School ini juga merupakan salah satu upaya preemptif kami. Kemudian yang keempat adalah gerakan Ibu Memanggil. Nah, program inilah yang jadi unggulan dari inovasi Bapak Kapolda yang merasa tergerak dengan yang notabene kota pelajar kok ada kejahatan jalanan yang dilakukan oleh para pelajar. Jadi sangat miris. Dengan demikian Bapak Kapolda terus terbersit punya inovasi. Saya harus gimana nih? Akhirnya muncullah inovasi beliau, yaitu gerakan Ibu Memanggil. Edukasi secara langsung ke sekolah-sekolah maupun melalui media sosial. Ini salah satunya kami lakukan saat ini. Hari ini Kapolres Kulon Progo perintahkan seluruh PJU-nya turun ke lapangan untuk ke sekolah-sekolah khususnya SMP dan SMA, karena pelajar yang terlibat kejahatan jalanan saat ini anak-anak SMP dan SMA. Ya mudah-mudahan jangan sampai anak SD sudah terlibat kejahatan jalanan. Sehingga sasaran kita adalah di sekolahan SMP dan SMA. Lanjut. Sedangkan upaya preventif, kita melaksanakan patroli skala sedang pada jam-jam rawan, mulai dari malam hari di atas jam 10 sampai dini hari. Bahkan pada saat misalkan Kapolres tidak ada kegiatan yang lain, beliau pimpin langsung bersama para PJU-nya. Jadi walaupun poluan, kita juga terlibat patroli dini hari, ya, pulang subuh. Bahkan pernah kalau ada pas dilalai ketemu ada kejadian bisa pulang jam 7 pagi baru sampai rumah. Kemudian pembentukan tim khusus penanggulangan kejahatan jalanan. Ini juga kita sudah mempunyai tim khusus. Di mana tim khusus itu salah satunya adalah seperti tadi digambarkan di video, ada dari anggota Satreskrim, di mana kita ada memiliki alat yang bisa mendeteksi, tadi juga sudah saya jelaskan ya, bisa mendeteksi keberadaan HP tersebut dengan melihat nomor teleponnya. Jadi pada saat laporan, ibunya melaporkan pada Pak Duko, menyampaikan ini nomor telepon anak saya ini. Nanti dilaporkan ke piket reskrim, pertama dari polisi jaga warga ke piket reskrim. Dari piket reskrim ini akan mendeteksi, oh nomor ini saat ini, kemudian dilacak di mana ini nomor ini. Nah, dari situ bisa, ya. Salah satu contoh juga pernah waktu saya sebelum menjadi Kabak SDM, saya pernah menjabat sebagai Kapolsek Girimulyo. Pada saat itu saya juga pada saat saya jadi Kapolsek pernah saya di wilayah Girimulyo ada kejadian pencurian.
Pencuriannya adalah pencurian kendaraan bermotor. Namun pada saat si pelaku curanmor itu ambil motor, melihat HP geletak, dia mungkin wah sayang no HP geletak, dapat motor, dapat HP, sautlah HP. Tapi dengan justru mengambil HP itulah kami dengan mudah mendapatkan kembali motor tersebut. Dan akhirnya tidak waktu lama kami bisa menangkap si pelaku dengan mendeteksi keberadaan HP tersebut. Walaupun nomor HP itu diaktifkan, kita masih bisa mendeteksi HP tersebut di mana berada. Ya, lanjut ya. Ini data kejahatan jalanan yang melibatkan remaja dan anak periode Oktober 2002 sampai dengan September 2023. Ya, lanjut saja. Ini ilustrasi program Ibu Memanggil. Sebetulnya sudah tergambarkan di video pendek tadi, ya. Namun tidak apa-apa, saya jelaskan lagi. Jadi kalau sudah lebih jam 22, nanti bisa disampaikan kepada tetangganya, kepada orang tuanya, atau mungkin yang punya adik rodok bandel, nggak nakal ya, nggak ada anak nakal, mau rodok bandel, kelebihan energi, ya. Kalau Ibu Kapolres mengatakan tidak ada anak yang nakal, hanya kelebihan energi. Dia kelebihan energi, yang energi itu dia tidak bisa menyalurkan ke hal-hal yang positif, akhirnya ya itu tadi ngeluyur malam. Pukul 22 lebih ternyata belum pulang, silahkan orang tua telepon langsung Pak Dukuhnya. Atau kalau di Wates, di perkotaan Wates tidak ada Pak Dukuh, adanya RW, polisi RW, kita ada ya. Ada polisi RW, ada polisi jaga warga atau disingkat polisi Jawa. Jadi kalau mendengar telepon Pak Polisi Jawa, itu adalah singkatan dari polisi jaga warga. Setelah Pak Dukuh terima telepon dari salah satu warganya yang mengatakan kalau anaknya belum pulang, sudah jam 10 lebih atau mungkin jam 12, dihubungi tidak bisa, ditelepon malah di-reject. Pak Dukuh segera menghubungi polisi jaga warganya. Jadi di tiap pedukuhan sudah ada polisi jaga warga. Contohnya Pak Noel. Pak Noel polisi jaga warga mana Pak Noel? Di wilayah Kalibawang. Pak Bayu? Di Wates. Nah, kita hampir seluruhnya polisi yang ada di Polres Kulon Progo juga merangkap menjadi polisi jaga warga. Selain juga tetap ada Babin Kamtibmas, karena di lapangan polisi jaga warga juga tetap bekerja sama dengan Babin Kamtibmas. Jadi terus kok ono polisi jaga warga atau polisi Jawa masih ada Pak Babin Kamtibmas juga, karena Pak Babin Kamtibmas juga harus mengampu satu pedesaan. Satu pedesaan itu ada beberapa pedukuhan. Nah, di pedukuhan itulah ada polisi Jawa. Jadi Pak Babin dibantu oleh polisi Jawa tersebut. Okay. Setelah polisi jaga warga menghubungi dapat telepon dari Pak Dukuh, dia akan segera menghubungi piket reskrim yang ada di Polres Kulon Progo. Setelah itu piket reskrim mendeteksi di mana keberadaan HP tersebut atau anak tersebut. Piket reskrim segera menghubungi patroli Samarta. Patroli Samarta ini ready ya, 24 jam ada di Polres Kulon Progo. Setelah itu dari patroli Samarta akan menuju lokasi yang dikirimkan oleh piket reskrim ke atau mencari anak yang belum pulang itu. Setelah itu piket Samarta bawa pulang si anak tersebut, misalkan anak tersebut pakai motor, ya motornya nanti dipakai Pak Polisi, si anak masuk dalam mobil polisi. Nah, di sini saya garis bawahi, jangan sampai nanti terus disampaikan ke ibunya, aku rasa lapor polisi, kok anakku dicekel polisi, dileboknya mobil polisi. Bukan ya, di sini justru ini adalah polisi menyelamatkan mereka. Karena tadi disampaikan, tengah malam berada di jalanan, tengah malam berada di luaran, dua kemungkinan. Kalau tidak jadi korban adalah jadi pelaku kejahatan. Yang semula mungkin tidak punya niatan, tapi karena tengah malam di
dhewean nang alun-alun, wah apa iki ya? Wah, kae kok ana motor ora ono sing duwe ke. Nah, itu kan HP gemeletak, akhirnya pikiran-pikiran negatif itu akan muncul. Nah, main saut aja. Padahal tadinya tidak punya niat. Niatannya hanya untuk keluar malam itu tadi, cari angin. Karena di atas atau tengah malam itu dia muncul aura-aura negatifnya. Nah, Pak, saya ada diberi waktu berapa ini, Pak? Ibunya di rumah. Bayangkan wajah ibunya pada saat mau berangkat sekolah, pamit pada ibunya, Bu, mohon doanya, saya berangkat sekolah, saya menuntut ilmu, doakan saya bisa tetap istiqomah, tetap jadi anak soleh. Pamit dulu ya Bu, berangkat sekolah dulu. Hati-hati nak, rasa neko-neko, numpak motornya rasa banter-banter. Ingat wajah ibunya manakala ibu sedang tidak enak badan, tapi harus tetap bangun pagi untuk memasak untuk kalian pergi sekolah, harus sarapan dulu, membawa bekal atau mungkin harus sarapan dulu. Walaupun ibu dalam keadaan lelah, masuk angin, tidak enak badan, harus tetap bangun memberikan bekal untuk kalian. Ibu, engkau pahlawanku. Ulangi, sini angkat, sambut, ikuti, kembali. Ya. Siap? Kalau belum bagus nanti diulangi. Ibu memanggil.